Hello everyone, welcome to my mini vlog. I'm Jusiska Sapangalo, student of English Education Study Program at 4th semester. Dan dalam video ini saya akan membahas pemahaman saya mengenai mata kuliah pendidikan psikologi dan hubungannya dengan pekerjaan saya di masa depan, yaitu sebagai seorang guru bahasa Inggris. Apa sih psikologi pendidikan itu? Teman-teman, psikologi pendidikan adalah cabang ilmu psikologi yang secara khusus mempelajari bagaimana individu belajar dan mengajar dalam lingkungan pendidikan. Bidang ini menggabungkan prinsip-prinsip psikologi dengan konteks pendidikan untuk memahami interaksi antara pelajar, pengajar, materi pembelajaran, dan lingkungan belajar. Singkatnya, psikologi pendidikan berfokus pada bagaimana orang belajar, bagaimana cara mengajar yang efektif, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses belajar mengajar. Nah, apa saja yang tercakup dalam psikologi pendidikan? Perlu kita tahu bahwa cakupan psikologi pendidikan sangat luas dan mencakup berbagai topik penting. Di antaranya yaitu perkembangan siswa, teori belajar, motivasi belajar, pengelolaan kelas, pengukuran dan penilaian atau evaluasi. Lalu, bagaimana peran psikologi pendidikan dalam membantu guru dalam proses pembelajaran? Teman-teman, psikologi pendidikan memegang peran krusial dalam membantu guru dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu membantu guru memahami karakteristik dan perkembangan siswa. Yang kedua itu merancang tujuan dan strategi pembelajaran yang efektif. Kemudian membantu guru meningkatkan motivasi belajar siswa. Membantu guru mengembangkan hubungan positif dengan siswa dan membantu guru mengelola kelas dengan baik, serta melakukan evaluasi pembelajaran yang tepat. Bagaimana sih teori-teori belajar ini serta evaluasi pembelajaran membantu guru ketika mengajar nanti? Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan bagaimana perilaku tersebut dibentuk oleh stimulus dari lingkungan serta konsekuensi yang mengikuti. Dalam teori ini, belajar dianggap sebagai perubahan dalam perilaku yang dapat diukur. Bagaimana teori ini membantu guru dalam mengajar? Teori behavioristik membantu guru dalam proses pembelajaran dengan yang pertama itu membentuk kebiasaan positif melalui pengulangan dan penguatan. Yang kedua, meningkatkan motivasi siswa melalui reward atau punishment yang tepat. Kemudian menciptakan lingkungan pembelajaran yang terstruktur dan efektif, serta membantu guru dalam mengembangkan rencana pembelajaran yang sistematis. Dengan demikian, teori belajar behavioristik dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme menekankan bahwa pembelajaran secara aktif membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Belajar bukanlah proses pasif menerima informasi, melainkan proses aktif mengkonstruksi makna. Bagaimana teori ini membantu guru dalam mengajar? Teori konstruktivisme membantu guru dalam mengajar dengan yang pertama, mendorong siswa aktif membangun pengetahuannya sendiri. Yang kedua, menggunakan pengalaman nyata untuk pembelajaran. Dan yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Guru berperan sebagai fasilitator, membantu siswa menemukan pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri. Kemudian yang ketiga itu pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning. Pembelajaran ini adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang mereka miliki dengan penerapannya di kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana teori ini membantu guru dalam mengajar? Pembelajaran kontekstual membantu guru dengan yang pertama yaitu menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Yang kedua, meningkatkan relevansi dan makna pembelajaran. Yang ketiga, mendorong siswa untuk berpikir kritis dan aplikatif. Dan yang keempat, meningkatkan motivasi dan minat siswa. Dengan demikian, pembelajaran kontekstual membuat proses pembelajaran lebih bermakna dan efektif karena dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Kemudian, evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi tentang kemajuan belajar siswa. Evaluasi bukan hanya tentang memberikan nilai, tetapi juga tentang perbaikan berkelanjutan. Lalu, bagaimana evaluasi membantu guru dalam proses pembelajaran? Evaluasi membantu guru dengan yang pertama itu mengukur pemahaman dan kemajuan siswa.
mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa, menentukan efektivitas metode pembelajaran, dan membuat penyesuaian dan perbaikan dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, evaluasi membantu guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik. Bagaimana penerapan teori-teori belajar serta evaluasi tersebut dalam kelas bahasa Inggris? Guru bahasa Inggris dapat menerapkan teori serta evaluasi tersebut. Contohnya, pada teori belajar behavioristik, guru dapat menggunakan drill atau pengulangan untuk meminta siswa mengulangi struktur bahasa atau kosakata tertentu berulang kali untuk memperkuat ingatan dan kemampuan bahasa Inggris siswa. Kemudian, teori belajar konstruktivisme. Penerapan teori konstruktivisme dalam kelas bahasa Inggris dapat dilakukan dengan pembelajaran berbasis proyek. Siswa bekerja dalam proyek yang relevan dengan kehidupan nyata, seperti membuat presentasi atau menulis cerita untuk membangun pengetahuan bahasa Inggris mereka sendiri. Penerapan teori pembelajaran kontekstual dalam kelas bahasa Inggris dapat dilakukan dengan menggunakan materi yang relevan dan menghubungkan materi tersebut dengan pengalaman siswa. Guru menggunakan materi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa seperti artikel, video, atau lagu untuk membuat pembelajaran lebih bermakna. Kemudian, evaluasi pembelajaran. Penerapan evaluasi pembelajaran dalam kelas bahasa Inggris dapat dilakukan dengan tes atau kuis. Guru melakukan tes dan kuis untuk mengukur pemahaman siswa tentang materi bahasa Inggris yang telah dipelajari. Selain itu, guru juga dapat menerapkan penilaian tugas. Guru menilai tugas siswa seperti esai atau laporan untuk mengukur kemampuan menulis dan menggunakan bahasa Inggris secara tertulis oleh siswa. Sebagai seorang calon guru bahasa Inggris, saya percaya bahwa psikologi pendidikan sangat penting. Mengapa? Karena psikologi pendidikan membantu saya memahami karakteristik dan juga perkembangan siswa saya. Dengan memahami karakteristik dan juga perkembangan siswa, saya bisa merancang metode pembelajaran dan strategi pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik siswa saya. Selain itu, psikologi pendidikan juga membantu saya untuk menyusun evaluasi yang tepat sesuai dengan level kemampuan siswa. Dengan mempelajari psikologi pendidikan, saya berharap bisa menjadi guru bahasa Inggris yang baik, yang tidak hanya sebagai penyampai materi tetapi juga menjadi teman bagi siswa saya di masa depan. Nah, teman-teman, sekian untuk video hari ini. Semoga isi dari vlog saya ini bisa menjadi pelajaran baru bagi kita semua.